Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kalau pada saat pagi hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu lamanya kita boleh beraktivitas, dan pada saat hari ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah kita. Kita percaya kami Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan dan Allah kami, kita nyanyikan pujian ini dengan kesuburan hati kita. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau yang layak, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Katakan Hosana. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Doa pembukaan nanti akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga.
Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga sampai saat ini kami masih boleh berada, kami bisa berkumpul untuk beribadah kembali kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, sedia melayani kami semua pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah Engkau kuduskan kami semua, layakkan kami boleh menjamah pekerjaan-Mu yang suci dan kudus ini Tuhan, agar benar-benar kami dapat merasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kami, dan Engkau sedia melayani kami semua yang ada pada saat ini, terutama bagi sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan acara ini Tuhan. Biarlah Tuhan lawati mereka semua, Engkau mau jamah dan memberkati mereka, berikan kekuatan, semangat, sukacita untuk selalu boleh beribadah kepada Engkau. Karena kami percaya ketika kami beribadah dengan sungguh-sungguh, kami boleh merasakan berkat-berkat rohani menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali memuji, memuliakan Engkau. Urapi kami semua, bahkan mereka semua yang mengambil bagian di dalam acara ini Tuhan. Engkau tetap mengurapi mereka dengan kuasa yang daripada Engkau, agar benar-benar kami boleh merasakan lawatan Tuhan boleh terjadi bagi kami di tempat ini, bahkan bagi mereka yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Urapi hamba-Mu sebentar juga yang akan melayani, biar Engkau pakai dengan hikmat yang daripada Engkau, agar firman Allah boleh tersampaikan dengan berterus terang, karena Engkau yang mengasihi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan buka acara ibadah ini, tapi kami tahu iblis tidak tinggal diam. Dia mau mengganggu, mencuri kedamaian kami untuk beribadah kepada Engkau. Oleh karena itu kami bersatu hati mau tengking dan tolakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa bikrah di lucu dan saat. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada pagi hari, dan kami alaskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa, dan saat ini kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kita agungkan Tuhan lewat puji-pujian kita, lebih dari pemenang. Kalahkan oleh kuasa darahnya.
Tuhan, tanda kita beribadah kepada Dia. Kita sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian yang berkata, sungguh ku bangga Bapa. Kepada Tuhan, dan apapun yang menjadi usaha pekerjaan kita hari ini akan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini mari kita siapkan tanah hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita dan menjadi terang bagi jalan-jalan kita. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, karya terbesar dalam hidupku, kasih yang terindah, hati yang mulia yang selalu kita bagi kehidupan kita, dan itu kita dapati hanya di dalam Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Kasih yang terindah, hati yang
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu kalau kami boleh dipertemukan bersama-sama di dalam kasih-Mu. Tidak lain hati kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Kalau sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau boleh sertai kami, Engkau boleh menjaga dan melindungi kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan tidak kurang sesuatu apapun. Semua berkat daripada kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, hati kami mau diisi dengan firman-Mu, agar kami semakin bertambah-tambah iman kami Tuhan, ketika kami menghadapi keadaan dunia ini, ketika kami menjalani hidup kami Tuhan. Biarlah semakin hari hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah dalam segala kekurangan kami, keterbatasan kami Tuhan, tetapi baharui dan bersihkanlah hidup kami ini Tuhan dengan firman-Mu yang berkuasa untuk menjamin kehidupan kami menjadi sempurna dan dalam kehidupan kekal. Engkau Tuhan boleh menyediakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Engkau balas berkat dengan berkat yang baru, berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan. Limpah ruahkan Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan yang daripada-Mu, agar kehidupan kami boleh senantiasa terpelihara di dalam tangan kasih-Mu dengan rahmat-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau layakkan kami, suci kuduskan kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang menyusup, mencuri damai sejahtera, mengganggu, mengintimidasi pikiran kami dengan berbagai cara, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, ridis aidelo walarai. Terima kasih Tuhan. Sucikanlah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom, selamat siang. Salam damai dan sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini perlu kami beritahukan bahwa hari ini ya kami mendapatkan info kedukaan dari keluarga besar Ketua Umum Gereja Segala Bangsa yang kita kenal, yang kami sebut dengan penuh kasih, yaitu Bapak Pendeta, Ibu dari Bapak Pendeta Insinyur Jimmy Hatampi, Master Teologia, dan ya meninggalnya tadi pagi kurang lebih jam 5 pagi ya. Dan sebentar juga kami akan berhimpun untuk mengadakan ibadah penghiburan pada jam 5 sore. Lalu ibadah pelepasannya pada esok hari jam 10 pagi. Ya, kita sebagai jemaat Gesbahan Efrata dan keluarga di tempat ini turut berduka cita atas berpulangnya yang terkasih Ibu atau Oma An Agustina Tampi. Ya, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Puji nama Tuhan. Baik, pada saat ini mari kita buka firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita bangkit berdiri. Hikmat yang benar. 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 dan sampai ke-8. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya,
Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suratan Rasul Paulus yang langsung pada poinnya bahwa firman Tuhan berbicara di dalam hatinya melalui karunia Roh Kudus di dalam diri Paulus, dan Paulus menerangkan tentang hikmat yang benar, di mana pola berpikir Paulus yang diurapi oleh Tuhan. Dia menjelaskan hikmat yang benar itu datangnya dari suatu Injil Allah, Injil Kristus, di mana Injil itu terpusat kepada pemberitaan salib, yaitu kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena disitulah kita sebagai orang Kristen juga betul-betul harus memahami dan mengerti bahwa salib Tuhan itu merupakan suatu kekuatan bagi kita. Kenapa? Karena di dalam salib Tuhan di situ ada kasih Allah yang begitu nampak, yang dimana Allah mengaruniakan anak yang tunggal dan dia boleh atau rela mati bagi kita semua, sehingga keselamatan itu datang bukan karena perbuatan baik kita, tetapi keselamatan itu datang oleh kasih karunia Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 3:16 menjadi ayat hafalan bagi kita, bahwa kasih Allah yang begitu besar, kasih karunia Allah yang begitu besar bagi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan mengalami kebinasaan, tetapi dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan ini menjadi iman kita semua, saudara, di dalam menghadapi, di dalam menjalani hari-hari kita sebagai orang Kristen. Kita tidak usah takut dengan proses salib itu, sebab selalu saya sampaikan, kami hamba-hamba Tuhan selalu sampaikan bahwa proses salib itu memang menyakitkan, tetapi itu mendidik kita bahwa sesungguhnya kita ini mengikut Tuhan tidak gampang, saudara. Karena memang firman Tuhan mengajarkan segala sesuatu di dalam janji firman Tuhan itu tidak serta-merta kita dapatkan dengan cuma-cuma. Walaupun memang Tuhan sudah membuka jalan dalam hal keselamatan, itu menjadi suatu pemberian kasih karunia Allah yang cuma-cuma bagi kita. Tetapi setelah kita percaya, kita harus mengerjakan, mempertahankan iman itu. Bukan berarti kita setelah percaya lalu kita hidup berbuat dosa, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-18. Ketika terang itu datang kepada umat manusia, terang lewat pengorbanan Tuhan Yesus, lewat kayu salib, darahnya tercurah, membayar kehidupan kita. Namun ternyata manusia lebih suka akan gelap. Tidak mengapa salah seorang untuk membaca Yohanes 3 ayat 18 mulai. Yohanes 3 ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ya. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ya. Ayat 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, terang itu sudah datang, saudara, lewat kasih karunia. Tetapi firman Tuhan mengatakan namun manusia ternyata lebih suka atau mencintai gelap itu. Dan memang sekarang ini masih terjadi, namun kasih Allah itu tidak pernah habis, saudara. Makanya mujizat dari dulu sampai saat ini masih tetap ada. Saudara mungkin yang mengalami sakit penyakit, saudara mengalami beban hidup, saudara mengalami pergumulan, entah karena perbuatan baik, entah karena dihasilkan dari perbuatan jahat. Tetapi kalau dengan kita kembali kepada firman Tuhan, kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang dapat memberikan jalan keluar itu, Tuhan senantiasa menyembuhkan, memulihkan kehidupan kita, merubah keadaan kita, asalkan kita memang mau betul-betul percaya sungguh kepada Dia. Sehingga kita betul-betul dibentuk menurut kehendak Tuhan.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan, bahwa sesungguhnya inilah yang menjadi hikmat yang benar bagi kita. Karena hikmat yang benar ini ternyata saudara dikatakan tadi bahwa yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Artinya kita bisa memahami lewat firman Tuhan saat ini bahwa sesungguhnya penguasa-penguasa di dunia ini, pemimpin-pemimpin besar di dunia ini, sesungguhnya itu adalah penguasa-penguasa yang justru tidak memiliki hikmat, saudara. Mereka mengandalkan hikmat akan pikiran mereka sendiri. Sehingga penguasa-penguasa dunia ini yang digambarkan oleh Rasul Paulus adalah penguasa-penguasa yang betul-betul bukan mencari kemuliaan Tuhan, tetapi mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Makanya ya kalau kita melihat apa yang terjadi dalam dunia ini, penguasa-penguasa yang tidak mengenal Tuhan, wah penguasa yang cukup otoriter, yang kejam, yang bengis. Tetapi kalau penguasa yang betul-betul memiliki hikmat Allah, ya pasti dia hidup jujur, dia hidup setia, dia bertanggung jawab. Ya tidak salah juga kalau kita membandingkan dengan penguasa bagi bangsa Indonesia ini melalui presiden kita. Terlepas dari kekurangan, ya dia merupakan orang yang betul-betul jujur dan setia. Walaupun banyak isu-isu yang kita dengar, kita pun harus betul-betul dapat menyaring, dapat menyeleksi setiap berita-berita yang kita dengar, saudara. Belum tentu berita yang kita dengar itu adalah berita yang benar. Tetapi bagaimana kita sekarang sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen menghadapi keadaan sekarang ini, terlebih bagi bangsa kita ini. Kita mungkin tidak berbuat banyak bagi pemerintah, tidak berbuat banyak untuk memberikan pertolongan, untuk dalam pengertian bersama-sama mendukung program pemerintah untuk betul-betul menanggulangi keadaan seperti ini. Mungkin tidak semuanya kita bisa lakukan, tetapi setidaknya kita bisa mengikuti protokol yang ada. Kita menjalankan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan pemerintah, dan apapun yang menjadi keputusan mereka, ya kita harus betul-betul dengan bijaksana bisa menerimanya. Yang terutama adalah kita sebagai orang percaya, kita adalah seorang yang beriman. Tentu kita harus membantu mereka dalam hal spiritual mereka, dalam hal spiritual ya, supaya dengan doa kita, dengan iman kita, dengan hikmat Allah kita boleh dapat menjadi contoh, menjadi teladan sebagai rakyat Indonesia yang senantiasa mendukung pemerintahan di bangsa ini. Nah, saudara, kalau kita kembali lagi bahwa sesungguhnya hikmat yang benar itu adalah hikmat yang mendatangkan damai sejahtera. Hikmat yang benar bahkan dikatakan Paulus dalam Filipi 3 ayat yang ke-14 ya mulai, di mana hikmat itu sebenarnya bukan hikmat yang membuat diri kita itu menjadi seteru salib. Coba kita buka dulu sampai ayat yang ke-18. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu Filipi 3 ayat yang ke Filipi 3 ayat yang ke-17 mulai sampai ayat 21 maksud saya. Ayat yang ke-17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Paulus menegaskan di sini banyak orang yang menjadi seteru salib, artinya melawan jalan salib itu, saudara. Mereka menolak proses di dalam kehidupan mereka, bahkan mereka berpikir salib itu tidak berguna, sehingga secara tidak langsung kerohanian mereka selalu menuntut akan berkat, kenikmatan yang daripada Tuhan. Memang itu tidak salah. Tetapi terkadang berkat yang kita tuntut sebagai manusia itu tidak sesuai dengan cara Tuhan. Cara Tuhan itu Tuhan memberkati kehidupan kita harus melalui suatu proses dengan jalan-jalannya Tuhan, bukan dengan jalan-jalannya kita. Terus
Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kesudahan mereka itu adalah kebinasaan. Kalau kita sebagai orang-orang percaya justru tidak menyukai tentang salib itu. Tuhan mereka ialah perut mereka. Tuhan mereka ialah perut mereka. Artinya segala pelayanan, segala kegiatan, segala berkat-berkat yang dianugerahkan Tuhan secara cuma-cuma itu sebenarnya hanya dimanfaatkan hanya untuk kepentingan diri mereka. Dalam pelayanan kami hamba-hamba Tuhan, kalau kami adalah seterusnya salib, sesungguhnya setiap pelayanan kami itu hanyalah untuk kepentingan perut, kepentingan daging. Sehingga motivasi kami ini bukan memuliakan Tuhan, bukan untuk menumbuhkan iman jemaat, tetapi hanya untuk supaya jemaat itu mengenal, supaya jemaat menghormati saya, supaya jemaat itu betul-betul memberikan persembahan dan sebagainya. Nah, terus Kemuliaan mereka ialah aib mereka. kemuliaan mereka adalah aib mereka. Jadi hal-hal yang aib, hal-hal yang tabu, tetapi justru menjadi kemuliaan mereka. Justru mereka berterus terang, mereka justru bangga dengan segala keburukan kehidupan mereka. Terus Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. nah, pikiran mereka, kami hamba-hamba Tuhan tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Ya, bagi jemaat juga. Jangan sampai kalau kita sebagai seterus salib, pikiran kita itu demi kepentingan perut. Lalu kemuliaannya, perbuatan-perbuatan yang buruk itu menjadi kebanggaan bagi dia. Malah dicerita-ceritakan, dihumbar-humbarkan. Itu kan aneh. Terus pikiran mereka hanya duniawi saja. Tidak pernah mau berpikir untuk datang kepada Tuhan, tidak suka beribadah, tidak suka berdoa, tidak suka membaca Alkitab dan segala sesuatu tentang hal rohani dia tidak suka. Terus Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. nah, di sini ada suatu pengharapan dari Paulus kepada kita semua, kepada jemaat di Filipi juga, bahwa sesungguhnya kita ini adalah kewargaan negara di sorga. Terus Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. dari situ kita menantikan janji Tuhan, saudara. Dari situ kita tidak menantikan penguasa-penguasa dunia ini. Ya, sekalipun kita betul-betul berharap kepada manusia, pemerintah sekarang ini bagaimana pemerintah betul-betul bisa menanggulangi, mengatasi persoalan yang terjadi bagi bangsa ini, tetapi kita harus bijaksana. Ada sesuatu penguasa yang lebih dari pemerintah itu yang mengatur segala sesuatu. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Terus Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. nah, suatu saat akan mengubah tubuh kita yang hina ini, yang penuh dosa ini, yang penuh dengan kekurangan, Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. sehingga serupa dengan tubuh Allah yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, terima kasih. Menurut kuasa Tuhan. Jadi ini memberikan pengertian bahwa kehidupan kita kalau sudah hidup di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ini pelan-pelan diubahkan. Kalau kita betul-betul mau menerima firman Tuhan dengan tidak hati yang penuh dengan amarah, hati yang penuh dengan tekanan, hati yang penuh dengan gejolak, hati yang penuh dengan kekecewaan, keputusasaan. Kalau kita membuang segala pikiran dan hati yang kotor itu, maka firman Tuhan itu kita terima dengan segenap hati. Coba kita buka Yakobus 1. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang ke 19 sampai 21. Coba Yoel baca. Ayat yang ke-19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar firman Tuhan, cepat untuk mendengar nasihat, cepat untuk mendengar ajaran, cepat untuk mendengar teguran-teguran, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan Ya. juga lambat untuk marah. Dan juga lambat untuk marah. Jadi kalau Yoel, kalau istrinya lagi sedikit memberikan teguran, jangan marah. Nah ini mau atur-atur kita,
Ibarat seperti itu. Artinya ya dengan bijaksana kita diam dulu. Lambat berbicara tetapi cepat dulu mendengar. Oh iya. Memahami dulu pola pikirnya, memahami alur ceritanya dulu, baru oh gini. Kita bisa kasih solusi, tapi ini baru udah gak usah banyak ngomong dan sebagainya. Apalagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Banyak jiwa-jiwa sekarang ini, ya saya bisa maklumi keadaan tekanan sekarang ini. Terkadang firman Tuhan itu mereka mulai memilah-milah. Nah, tapi kita lanjutkan dulu. Terus Sebab amarah manusia tidak mengajarkan kebenaran di hadapan Allah. amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran Allah. Jadi siapa dari kita yang suka marah-marah itu tidak mengerjakan kebenaran Allah. Itu kepentingan daging. Karena sudah ego yang memainkan atau menunggangi kita. Terus Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan kejahatan yang begitu banyak itu. dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, Ya, terus. yang berkuasa menyelamatkan Ya, jiwamu. terima kasih. Jadi terimalah firman Tuhan yang dengan lemah lembut yang mengerjakan kebenaran. Saya sudah gambarkan minggu lalu bagaimana kita kalau mendidik anak kita itu akan menyehatkan dia dalam hal pikiran, pola pikir, cara pandang dia ke depan. Kalau kita mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya, ya dia akan nanti dewasa akan menjadi anak yang membanggakan bagi kita sebagai orang tua. Hanya memang butuh kesabaran. Tetapi di dalam hal ini juga kita mempunyai suatu proses pertumbuhan rohani kita. Kalau pertumbuhan rohani kita ini tidak mencapai kepada kedewasaan, masih kanak-kanak terus, maka sulit kita akan menerima firman Tuhan yang begitu tegas. Pasti langsung sakit hati, pasti langsung kecewa, pasti langsung putus asa, saudara. Dan sekarang, bukan sekarang, sebenarnya sudah sejak dulu ya. Coba kita buka di dalam 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat yang pertama mulai, coba. Yang sudah mendapatkannya silahkan baca saja. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ya. Ceritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nah, ini bagi kami hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan juga, memberitakan firman tidak harus di mimbar. Memberitakan firman, memberikan nasihat dengan landasan firman Tuhan. Siapa saja, orang tua rohani, saudara Yoel mungkin ya, Kak Ana, Mau Modi, Ibu Gembala, Anto, Lucy, Bapak juga bisa memberikan nasihat, bisa memberikan wejangan dengan landasan firman Tuhan. Harus siap sedia, harus bisa bertanggung jawab akan firman Tuhan itu, supaya kita bisa mendidik, bisa mendidik, bisa mengajar orang yang kita kasih itu masuk di dalam hal-hal kebenaran untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Terus Nyatakanlah apa yang salah. Nyatakanlah apa yang salah. Jadi kalau saudara betul-betul melihat saudara seiman saudara atau keluarga ada yang bersalah, nyatakan itu. Jangan disimpan, bagus kok, so berzina, so mabuk-mabukan, sudah korupsi, sudah berbuat jahat, bagus kok, tidak apa-apa, teruskan. Nah, nanti kita bela Pak. Tidak bisa seperti itu mengajarkan dia makin binasa. Terus Tegurlah dan nasihatilah apa? Tegurlah dan nasihatilah apa? Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terus Akan datang waktunya. akan datang waktunya Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. mereka mulai mengumpulkan guru-guru, para motivator-motivator, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, pengajar-pengajar Untuk memuaskan keinginan telinganya. untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi ada juga umat Tuhan yang memilih pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan
yang diatur oleh mereka. Pak Pendeta, kalau mau beribadah, berkhotbah, jangan keras-keras tuh firmannya. Ada yang seperti itu. Ya kalau seandainya ini bukan soal apa ya, bukan soal firman keras, tapi firman Tuhan itu berterus terang. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya selalu memberikan gambaran. Habiskan dulu terus. Tadi sama kan? Udah ya, udah habis. Ya, silakan dulu. Firman itu saya sudah sampaikan. Tuhan Yesus tidak serta-merta dia mengadakan mujizat. Memuji Tuhan. Banyak pengikut-pengikut. Memberi makan 4.000 dan 5.000 orang. Masih ada sisa lagi. Semakin banyak pengikutnya. Tetapi semakin sudah mulai mendekat, dia mau masuk, ditangkap dan disalib. Nah, disitulah dia mulai berkata dengan berterus terang bahwa sesungguhnya aku akan ditangkap, dianiaya dan disesah, dan aku akan mati di kayu salib, aku akan menderita, tapi aku bangkit. Di situ saja mereka sudah mulai goyah. Bahkan Petrus saat itu mengatakan, guru, sekali-kali tidak akan terjadi pada dirimu. Tapi apa kata Yesus? Engkau ini seperti iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tidak apa yang dipikirkan Allah. Artinya Tuhan Yesus ditugaskan untuk menjalankan suatu tugas Bapa di surga, memang untuk mati. Dia pun mati bukan mati karena berbuat dosa, tapi mati untuk mengangkat umat manusia itu dari lumpur dosa, supaya dimuliakan. Seperti ayat Filipi tadi. Nah, makanya bagi siapa yang menjadi seteru salib atau lawan salib, dia sesungguhnya tidak menghargai suatu pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mengangkat kehidupan kita untuk layak menerima kerajaan surga, menerima keselamatan. Itulah yang menjadi pedoman kita. Makanya kalau kita menghadapi keadaan sekarang, jangan takut dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu membersihkan kita, saudara. Membersihkan segala pikiran-pikiran kotor kita dan mengajarkan kita. Dengan begini firman Tuhan memang berterus terang. Jadi ada baiknya, ada yang tidak ada yang enaknya, ada yang tidak enak. Kalau Tuhan atau firman Tuhan ini menjelaskan semua tentang perkara mujizat, berkat-berkat mengikut Tuhan, itu sudah kebohongan semua. Sedangkan Tuhan Alkitab mengajarkan tentang kebenaran itu ada berkat-berkat. Lalu pada misalkan semuanya itu berbicara tentang berkat-berkat, tapi pada kenyataannya kita dalam kehidupan nyata itu mengalami proses, mengalami penderitaan, mengalami kerja keras, pergumulan, menghadapi tantangan, cobaan yang meresahkan hati kita. Bisa-bisa kita anggap ini Alkitab bohong ini. Tapi puji Tuhan Alkitab berkata terus terang. Kalau Alkitab mengatakan memang kita akan diberkati, tapi harus melalui proses. Maka kita tidak bisa menyangkal kebenaran itu. Karena pada kenyataan hidupnya kita pun sebagai pengusaha-pengusaha besar di sana, mereka punya cerita. Mereka tidak mungkin sampai ke titik puncak kalau mereka tidak melewati grafik naik turun, naik turun, naik turun. Mereka itu berjuang keras, saudara. Mereka tetap berharap sungguh. Mereka tetap memiliki semangat dan positif. Entah apa yang menjadi harapan hati di dalam hati mereka, apakah kepada Tuhan atau betul-betul mereka sebagai kaum agnostik, di mana mereka percaya bahwa alam ini, alam semesta adalah Tuhan mereka. Di mana alam semesta juga bisa melihat dan mengerti bahwa setiap apa yang dikerjakan manusia itu, baik atau jahat itu pasti ada ganjarannya. Tapi kalau kita sebagai umat Kristen, tentu kita mempunyai pengharapan. Namun kita tidak akan luput dari segala proses. Makanya kita diingatkan kembali. Kalau zaman Rasul Paulus saja itu sudah ada jemaat yang memilih-milih supaya memuaskan telinga mereka. Tapi jemaat yang tidak puas akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka akan tumbang. Kalau bahasa Paulus itu, mereka memiliki iman yang kandas. Karena mereka tidak mau bertumbuh.
Sebab di jemaat Korintus Paulus pun menegur dengan keras bahwa yang kanak-kanak rohani itu adalah mereka yang memiliki sensitif pendengarannya akan firman Tuhan, bahkan kehidupannya penuh iri dengki. Nah, coba kita buka 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, coba. 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai 4. 1 Korintus 3 ayat pertama. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, Ya. tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Belum dewasa dalam Kristus, masih kanak-kanak rohani walaupun secara tubuh jasmani sudah dewasa ya. Terus? Susulah yang kuberikan kepadamu, Ya. bukanlah makanan keras. Susu yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras. Terus? Sebab kamu belum dapat menerimanya. Ya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ya, terus. Karena kamu masih manusia duniawi. Ya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? 4. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, terima kasih. Jadi ternyata ungkapan Rasul Paulus orang yang masih kanak-kanak rohani itu masih duniawi, belum sempurna, belum dewasa, dan masih ada perselisihan, masih ada iri dengki, masih ada pihak memihak. Nah, tetapi kalau saudara, ya kita semua di sini, kalau yang siap untuk dibentuk menjadi dewasa rohani, ketika ada pertengkaran kita nggak usah masuk, sudah diam saja. Kalau bisa kita yang menjadi penengah untuk mendamaikan itu baru dikatakan anak-anak Allah. Sebab di dalam kitab Matius 5 ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-8. Coba kita buka dulu Matius 5:8. Anto coba baca. Matius 5. Berbahagialah orang yang suci. Oh, ayat yang ke 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, Berbahagialah kamu Anto kalau membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak. nah, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita merasa diri anak-anak Allah, jangan makin memperburuk keadaan. Seperti terjadi demonstrasi buruh. Wah, itu kan harusnya demonstrasi berjalan dengan baik, dengan lancar. Ya. Tetapi kalau sudah terjadi seperti itu, pasti ada sesuatu oknum tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang sudah menunggangi suasana situasi itu. Yang apa? Untuk mencari apa? Untuk mencari perpecahan, untuk mencari pertengkaran, perselisihan sehingga kacau. Itu yang terjadi di bangsa kita ini. Entah siapa oknumnya, ya biar Tuhanlah yang tahu. Tapi kita yang hidup dalam kebijaksanaan firman Tuhan, kita menjauhkan itu, menjauhkan hal-hal itu. Untuk menyatakan aspirasi mewakili rakyat Indonesia, ya kita jalani dengan berlangsung dengan damai, dengan aman, dengan penuh kebijaksanaan, itu kan jauh lebih baik. Tapi kalau sudah seperti tindakan anarkis, brutal, jadi mungkin polisi, ya saya bukan bela dari beberapa pihak, polisi mungkin tadinya sudah tantang, tapi karena diserbu ya emosi juga. Namanya polisi juga manusia. Ya udah, ada anarkis, ada brutalis. Nah, artinya sudah menjadi kacau. Tetapi kita kembali lagi, kita sebagai orang percaya menghadapi keadaan dunia yang chaos ini, yang kacau ini, kita harus tenang, diam tenang di dalam Tuhan. Itulah yang kita hadapi. Itulah yang betul-betul menjadi suatu ketetapan firman Tuhan di dalam diri kita, supaya kita tetap di dalam Tuhan. Kita berharap sungguh kepada Tuhan. Kalau setiap orang yang berharap sungguh kepada Tuhan tidak akan mengalami kebapaan, tidak akan mengalami masa-masa yang sulit. Dalam pengertian, sekalipun keadaan sekarang ini masa sulit, tapi hati kita ini senantiasa damai dan bersuka cita. Nah, itulah sebabnya kembali lagi
Hikmat yang benar. Bahwa sesungguhnya hikmat yang benar kalau ada dalam diri kita, maka sesungguhnya kita tidak akan menjadi pembunuh dalam tanda kutip, pembunuh kebenaran. Seperti yang dikatakan ayat pokok kita ya tadi dalam 1 Korintus 2 tadi. Ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi Paulus membayangkan bahwa penguasa-penguasa dunia pada zaman Rasul, kalau betul-betul hikmat yang benar ada dalam diri mereka, mereka tidak mungkin menyalibkan Tuhan Yesus. Pengertian rohani kita pada saat hari ini, kalau kita sudah hidup dalam kebenaran dan kita betul-betul memiliki hikmat yang benar, tidak mungkin kita menganiaya jemaat dalam pengertian rohani, menganiaya saudara seiman kita, menganiaya mungkin orang tua kita, menganiaya anak kita, menganiaya saudara sesama kita, menganiaya teman atau sahabat kita, dalam pengertian dengan sikap kita, kita membunuh karakter mereka. Kita betul-betul memojokkan dia, membuat dirinya sakit hati dan sebagainya. Itu sama saja kita menganiaya Tuhan. Paulus ketika dia berusaha untuk menganiaya dan membinasakan orang Kristen di di Tarsus ya. Saat di tengah jalan Tuhan tangkap dia. Tiba-tiba sinar menyilaukan matanya dan ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Artinya apakah di situ ada Tuhan Yesus di Tarsus? Tidak. Tapi orang-orang percaya itu, tetapi Tuhan Yesus mewakili orang-orang benar, mewakili orang-orang percaya. Sehingga niatan Paulus untuk membinasakan itu, menganiaya jemaat umat Tuhan, sama seperti menganiaya Tuhan. Kehidupan kita sekarang juga seperti itu. Kita mungkin KTP Kristen, kita mengenal firman Tuhan, kita beribadah. Bahkan seperti saya sudah mengajar. Tapi kalau saya mungkin membuat sakit hati, membuat kecewa seseorang, mendatangkan pertengkaran, perselisihan, ya itu sama saja saya menganiaya Tuhan. Apalagi orang itu betul-betul orang yang hidup di dalam Tuhan. Waduh, itu bisa berbahaya saudara. Sama saja kita menyalibkan Tuhan. Tapi di sini kalau kita betul-betul menjadi orang benar, ya kalau kita menegur orang itu bukan menganiaya, menegur dalam pengertian dengan berlandaskan firman Tuhan. Cara kami menegur firman Tuhan itu semua dikunci dengan kata-kata penghiburan. Tidak mungkin teguran-teguran itu habis itu amin. Tidak. Selalu kami sampaikan. Ketika kami habis melukai, kami membalut. Jadi janji firman Tuhan, mungkin secara kami menyampaikan firman Tuhan dengan keras, tidak mungkin kami biarkan begitu saja. Tetapi kami hiburkan, tetapi percayalah, berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Tuhan akan memulihkan dan memberkati keadaan saudara. Tuhan akan betul-betul mengangkat kehidupan saudara. Jadi tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, memberikan nasihat teguran yang keras firman Tuhan, supaya sehat dalam iman, supaya kehidupan kita itu semakin hari semakin bertumbuh. Nah, itulah yang menjadi hikmat yang benar, supaya kalau kita diangkat menjadi penguasa, kita tidak memiliki suatu sikap sifat yang memecah belah. Kalau kita diangkat di dalam pekerjaan usaha kita, kita memiliki hikmat yang benar, yang betul-betul senantiasa mendatangkan damai. Kalau kita menjadi pemimpin rohani, kita akan memiliki hikmat yang benar, yang selalu berusaha bertanggung jawab untuk pertumbuhan iman jemaat, tetapi bukan untuk menjatuhkan. Ya, kami pun hamba-hamba Tuhan banyak kekurangan. Terkadang kami menyampaikan firman Tuhan, tetapi suara Tuhan, firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kami bahwa kalau kami menahan teguran, ya itu akan kembali. Kalau orang itu binasa dan akan binasa dan betul-betul
tidak mendapatkan kehidupan kekal, kami pun tertanggung darahnya, jiwanya. Sebagai ayat terakhir di dalam Yehezkiel pasal yang ke-3. Ya, saya bacakan ya sebagai ayat-ayat terakhir. Yehezkiel pasal 3 ayat 17. Dengan judul perikop, Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Yehezkiel ini menggambarkan hamba-hamba Tuhan sebagai penjaga Israel, sebagai penjaga umat Tuhan. Ini firman Tuhan datang kepada Yehezkiel. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, saya mungkin analogikan. Bila mana kami hamba-hamba Tuhan mendengarkan firman Tuhan lewat ilham, suara nubuatan, pencerahan di dalam ketika kita mengerti firman Tuhan, apa di sini dikatakan? Peringatkanlah mereka atas namaku. Ya, sebagai contoh, saya sedang memperingatkan saudara sekalian, tapi bukan berarti saya paling benar. Selalu saya katakan, kita semua, terlebih firman Tuhan itu seperti dua sisi. Satu sisi ke hadapan saudara, satu sisi ke hadapan saya. Ya, justru lebih kena dulu kepada saya, lebih mengajar kepada saya, karena firman Tuhan yang saya siapkan itu lebih dulu menegur diri saya, baru saya sampaikan itu. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Nah, saudara paham gak ini? Jadi ketika Tuhan melihat ada orang jahat, berfirman kepadanya, engkau akan mati. Namun di situ ada suatu tanggung jawab bagi Yehezkiel, bagi hamba-hamba Tuhan kami, untuk memperingatkan dia, atau tidak berkata, kalau kita tidak memperingatkan dia yang berbuat dosa, yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan, atau kita tidak berkata apa-apa untuk memberikan peringatan kepada orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya dengan peringatan itu dia boleh berubah gitu, boleh mengalami kehidupan yang lebih baik lagi. Kalau tidak disampaikan, orang jahat itu akan tetap mati, tetapi dalam kesalahannya sendiri. Artinya orang itu akan binasa. Dan kalimat terakhirnya, orang itu binasa, nah jiwanya tertanggung kepada kami. Wah, kami tidak mau. Sudah berat menjalani perjalanan iman, ujung-ujungnya harus lewat pengadilan juga. Wah, kami ingin yang langsung, betul-betul langsung masuk ke surga, nggak perlu ditahan-tahan lagi, dihakimi, diadili, tidak mau. Kami ini justru harus bertanggung jawab. Makanya kami senantiasa menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada jemaat melalui kami. Lalu dikatakan, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Tetapi kalau orang yang jahat itu sudah mendapatkan peringatan dari saya ataupun saudara yang menegur orang jahat ini, dan dia tidak mengindahkannya, dia mungkin akan mati oleh kesalahannya, akan binasa. Tetapi saya, saudara yang sudah memperingatkan, terbebas. Yang penting kita sudah sampaikan, terserah terima atau tidak terima. Kita rindu, kita tegur, kita nasihati, kita ajarkan supaya jadi lebih baik. Kalau kita sudah berbuat hal itu, ya sudah. Nanti Tuhan taruh batu sandungan, dia mati, ya mati karena kesalahan. Entah dia mau mendapatkan kemurahan masuk surga atau masuk neraka, intinya kita sudah menyampaikan apa yang menjadi tugas kita sebagai orang tua rohani, pemimpin rohani, untuk menasihatkan anak-anak Tuhan. Lalu selanjutnya, jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab
atas nyawanya daripadamu. Nah, kalau ayat yang terakhir ini khusus untuk orang benar tetapi yang menjadi fasik. Orang benar yang sudah kembali kepada dosanya. Tetapi kita sebagai orang percaya yang berada di lingkungannya, kita harus menegur, menasihatinya. Supaya apa? Supaya mereka itu betul-betul berbalik. Kalau tidak, Tuhan akan memberikan batu sandungan bagi dia dan dia akan mati dan binasa. Tapi kalau kita sudah memperingatkannya, kita pun selamat. Seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan. Namun yang menjadi suatu kalimat yang kita garis bawahi, dikatakan dalam ayat 28 tadi bagian B, oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Ya, artinya yang perlu digarisbawahi adalah bahwa orang yang mati dalam dosanya dari kehidupan yang benar itu, kalau dia tidak ada perbuatan, sesungguhnya perbuatan-perbuatan benar itu tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Nah, ini menjelaskan bagi kita ya, kalau kita sudah hidup dalam kebenaran tetapi kita jatuh dalam dosa namun tidak ada perubahan, yaitu perbuatan kebenaran yang dahulu itu tidak masuk hitungan Tuhan. Artinya ya dia masuk dalam kebinasaan kekal. Nah, makanya hati-hati kita sebagai orang yang sudah hidup dalam kebenaran. Jangan sampai kita mengalami atau undur daripada iman, karena Tuhan tidak berkenan. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan tentang hikmat yang benar. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh belajar dan mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menguduskan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, agar kami semakin hari bertumbuh sempurna iman kami di dalam Engkau. Kami semakin hidup di dalam kebenaran dan kami boleh memuliakan Engkau. Pada saat ini kami rindu untuk masuk di dalam perjamuan suci. Engkau yang kuduskan hati kami. Layakanlah hidup kami untuk menerima roti dan air anggur ini yang merupakan lambang kekudusan daripada pengorbanan-Mu Tuhan. Kesucian daripada hati-Mu ya Tuhan, untuk memberikan dan rela memberikan nyawa, ganti segala dosa-dosa, ganti segala domba-domba-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan lewat pengorbanan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampunilah dalam segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, tetapi biarlah kami boleh memiliki hidup yang semakin hari berkenan di hadapan-Mu. Layakanlah Tuhan roti dan air anggur ini untuk kami dapat memakan dan meminumnya dengan iman kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku. Silakan kembali. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah tak ternilai yang ku dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi.
Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Sambil menunggu saudara membuka roti dan air anggur yang ada. Dan sebelum kita memakannya, kita dengar firman Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, di tangan kami ada roti dan air anggur. Tuhan, kiranya sebelum kami menikmatinya Tuhan, sebelum kami menyatu dengan roti dan air anggur ini, layakkanlah hati kami, layakkanlah kehidupan kami untuk bersekutu lewat perjamuan suci ini Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus mendamaikan hati kami, memberikan penghiburan, melayakkan hati kami Tuhan, agar apa yang kami makan dan minum sebentar boleh memberikan manfaat bagi tubuh jasmani kami, terlebih tubuh rohani kami Tuhan. Sebab kami mau Tuhan menyatu dalam perjamuan suci ini lewat roti dan air anggur yang memberi manfaat Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga segala sakit penyakit yang kami rasakan boleh disembuhkan, segala kelemahan boleh mendapatkan kekuatan, segala hal yang susah hati Tuhan boleh mendapatkan penghiburan, terlebih-lebih keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, kuduskanlah roti dan air anggur ini Tuhan, agar kami boleh Tuhan mendapatkan kuasa dan faedah ketika kami memakan dan meminum daripada roti dan air anggur ini Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, membimbangkan hati kami tolak demi nama Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat perjamuan suci ini, Engkau yang memberkati dan menguduskan Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat cawan air anggur di tangan kanan kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah dengan iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Begitu besar pengorbananku dalam kehidupan kamu, hamba. Tapi aku bertanya kepada kamu saat ini, sudahkah kamu menghargai pengorbananku yang begitu besar bagi kamu? Oleh sebab itu perhatikanlah cara hidup kamu. Apakah kamu sudah hidup sesuai dengan kebenaran yang aku katakan? Berulang kali aku menyampaikan
menyampaikan kebenaran firman-Ku dalam hidup kamu. Kalau aku datang menegur dan menasihati kamu, itu bukan karena aku membenci kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Aku sangat mengasihi kehidupan kamu. Naila di come tonight. Karena aku mau kamu bertumbuh dewasa di dalam aku. Aku tidak mau kamu menjadi kanak-kanak rohani yang akan dibinasakan. Now I come tonight. Oleh sebab itu, hai hamba-Ku dan anak-anakku, perhatikanlah firman-Ku dan lihatlah keadaan dunia. I come tonight, come inside the love. Orang-orang yang bertahan di dalam aku akan mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu, jangan mempermainkan kasih karunia-Ku, hai hamba-hamba-Ku dan anak-anakku. I come tonight, come. Not standing line, come tonight, come. Aku sangat mengasihi kehidupan kamu. Bertahanlah kamu di dalam panggilan-Ku. Dan I come tonight, Tuhan. Demikianlah suara rohku, berbahagialah kamu yang Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Pada kesempatan siang hari ini, kami boleh Tuhan dikuatkan lewat firman-Mu, dinasihati dan ditegur lewat kebenaran-Mu Tuhan. Agar kami tetap tinggal di dalam kebenaran-Mu, kami boleh memiliki sifat dan perbuatan kami yang benar, yang baik, yang semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Pada kesempatan ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang menyaksikan, bahkan yang mungkin tidak sempat Tuhan menyaksikan di dalam pertemuan ibadah lewat Tuhan Facebook ini. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberkati kami semua, kaum keluarga kami masing-masing tetap disatukan di dalam ikatan kasih Tuhan oleh Roh Kudus yang senantiasa mendamaikan hati kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu mempertahankan panggilan-Mu yang mulia, mempertahankan Tuhan kebenaran-Mu di dalam hati kami. Dengan hikmat yang benar Tuhan, tentu kami menjadi orang-orang yang membawa damai, sebab kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, yang boleh mempermuliakan nama-Mu di dalam setiap tindakan, perbuatan, ucapan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu, kaum keluarga kami, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, dalam segala pekerjaan, usaha, bisnis mereka yang mereka jalankan, besar kecil di tengah-tengah masa sulit ini. Engkau Tuhan dapat memelihara kami, Engkau tak dapat Tuhan mengangkat kehidupan mereka Tuhan. Mereka yang bertahan, mereka yang berbuat baik dan benar, tidak melakukan hal-hal yang tidak Engkau perkenankan, Engkau akan memelihara, Kau akan memberkati, menyediakan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih terutama Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi kami semua Tuhan, dalam segala aktivitas, kegiatan di rumah maupun Tuhan di lingkungan pekerjaan kami, lingkungan pergaulan kami, dimanapun kami pergi dan melangkah, kami melayani pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan kehidupan kami, agar kami boleh terluput dari segala sakit penyakit Tuhan yang disebabkan Tuhan oleh virus yang ada. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang akan memberkati kehidupan kami. Biarlah kuasa-Mu, bilur-Mu yang ajaib, Engkau senantiasa Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan yang sempurna bagi jemaat-Mu, bagi kami semua yang ada Tuhan. Kalau saat ini mengalami sakit penyakit, Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit itu kami hancurkan. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, kuasa bilur-Mu yang ajaib akan memberikan kekuatan baru bagi mereka Tuhan yang sakit. Terlebih juga Tuhan, bagi mereka yang tertutup jalan, Engkau bukakan jalan. Mereka yang susah hati dihiburkan oleh Roh Kudus. Engkau yang akan senantiasa menetapkan sukacita di dalam hati mereka Tuhan. Dalam mereka menghadapi pergumulan, Engkau berikan buka jalan bagi mereka, agar mereka boleh memuliakan nama-Mu. Mereka boleh mengalami mujizat-mujizat yang heran yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Tuhan keluarga dari hamba-Mu Tuhan, Pendeta Jimmy Hatampi Tuhan, sebagai Ketua Umum Gereja Segala Bangsa. Engkau Allah yang akan menjadi sumber pancaran berkat. Tetap Tuhan memberkati dan menghibur, menguatkan
keluarga besar yang ditinggalkan. Kalau Engkau sudah menetapkan kehidupan, kejejakan manusia Tuhan, melalui kehidupan omaan Tuhan yang ada, kiranya Tuhan kami percaya dengan iman, setiap kematian orang-orang yang mengasihi Engkau, yang hidup benar di hadapan-Mu, itu begitu indah dan sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, ajarkanlah kami Tuhan sebagai orang-orang yang masih hidup di dalam kemurahan-Mu di muka bumi ini. Biarlah kami Tuhan tetap senantiasa melakukan hal yang benar di hadapan-Mu, menunjukkan kasih setia kami kepada Engkau Tuhan, agar kami memiliki hidup yang berharga di mata-Mu Tuhan, dan kami boleh menerima kebahagiaan, kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Pemerintahan dan bangsa Indonesia ini kami hanya berserah kepada Engkau. Engkau yang memiliki hikmat yang benar itu akan mengurapi pemerintahan kami untuk dapat mengatasi persoalan yang terjadi bagi bangsa ini, tidak terkecuali bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah orang-orang benar tetap Engkau biarkan tegak berdiri, sebab ada Engkau yang senantiasa memberikan pertolongan dan memberikan harapan yang baru. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami akan tutup ibadah kami dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah yang daripada Allah Bapa di surga, oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan yang baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini, esok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala Raja. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai, dan terima kasih bagi saudara yang tetap mengikuti, menyaksikan ibadah pada saat hari ini, perjamuan suci. Dan mungkin mohon maaf ya kalau ternyata kami tidak memberikan kabar untuk minggu ini adalah minggu perjamuan suci. Tetapi biarlah yang penting esensi ibadah kita betul-betul dengan hati yang penuh dengan kelemah lembutan untuk tetap mencari hadirat Tuhan. Karena semuanya itu pasti diperhitungkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya, lakukan apa yang menjadi protokol pemerintah. Saudara yang menjalankan aktivitas, ya, selalu memulai hari dengan berdoa, bersyukur kepada Tuhan agar Tuhan memimpin kehidupan saudara sekalian di dalam segala aktivitas. Puji Tuhan, saya kira itu saja. Shalom bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu